Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nurul Hasana dari kelas 4C dengan NIM 66612100067. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan menganalisis manajemen strategi dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang pertama itu ada visi dan misi. Visinya itu yang pertama adalah mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Analisis dari visi ini yaitu dilihat dari visi di atas, maka visi ini sudah sesuai dan sudah berorientasi pada masa depan karena dapat dilihat dari kata mewujudkan. Selanjutnya ada misi, yaitu yang pertama melindungi, melayani, dan mensejahterakan pekerja dan keluarga dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan manfaat dan perlindungan kepada peserta. Yang kedua, memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, mengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan secara efisien dan efektif dan transparan. Analisis misi ini yaitu dapat dilihat dari misi di atas bahwa misi ini sudah sesuai dan berorientasi pada masa depan dan masa sekarang. Dapat dilihat dari adanya kata memberi, meningkatkan, dan melayani. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan yang pertama yaitu memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan keluarga, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, menjamin keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya saat terjadi risiko sosial ketenagakerjaan. Analisis tujuan yang pertama yaitu dilihat dari tujuan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan ini sudah sesuai dengan misi yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada sasaran. Yang pertama itu meningkatkan cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan target penambahan 5% per tahun. Terus juga yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial, dan yang terakhir meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dilihat dari analisis sasaran, yaitu sasaran di atas sudah sesuai dengan tujuan yang ada dengan menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur SMART, yaitu specific, measurable, achievable, reasonable, dan juga time bound. Selanjutnya ada analisis SMART, di mana yang pertama itu ada spesifik. Dilihat dari tujuan dan sasaran BPJS, sudah spesifik, yaitu seperti memberikan santunan kepada ahli waris, menyediakan jaminan sosial, menyediakan dana pensiun bagi pekerja, dan meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan pekerja. Selanjutnya ada measurable. Tujuan dan sasaran BPJS harus dapat diukur untuk mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan seperti meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 10% setiap tahun selama 5 tahun. Selanjutnya ada attainable, yaitu tujuan dan sasaran harus realistis dan dapat dicapai oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sumber daya yang ada. Seperti contohnya mengembangkan program pemasaran yang efektif untuk pencapaian peningkatan jumlah peserta yang diinginkan. Yang keempat yaitu ada relevan, yaitu tujuan dan sasaran harus relevan dengan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan serta kebutuhan pemangku kepentingan. Contohnya itu menyediakan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial bagi pekerja di sektor formal maupun informal. Dan yang terakhir ada time bound, di mana tujuan dan sasaran harus memiliki batas waktu yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya meningkatkan tingkat kepesertaan BPJS sebesar 10% dalam 2 tahun ke depan. Selanjutnya ada tabel IFAS, di mana tabel IFAS ini merupakan faktor lingkungan internal yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dengan total nilai IFAS yaitu 3,52. Interpretasi nilai IFAS yang pertama itu range sama dengan skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah klasifikasi. Dari nilai IFAS yang sudah dipaparkan tadi, nilai IFAS dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu 3,52, yang artinya strategi yang diterapkan oleh organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon faktor di lingkungan internalnya.
Selanjutnya ada tabel EVAS, di mana tabel EVAS ini merupakan faktor lingkungan eksternal dari BPJS Ketenagakerjaan dengan total nilai 3,46. Interpretasi nilai EVAS yaitu range sama dengan skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah klasifikasi, yaitu skor tertingginya 5 dikurangi 1 dibagi 5 sama dengan 0,8. Nilai EVAS dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu 3,46, yang artinya strategi yang diterapkan oleh organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor eksternal di lingkungan eksternalnya. Selanjutnya ada kuadran strategi, di mana yang sudah dipaparkan tadi dari nilai IFAS dan juga EVAS dapat dilihat dalam kuadran, maka strategi BPJS Ketenagakerjaan saat ini berada pada kuadran 1, di mana BPJS Ketenagakerjaan memiliki peluang dan kekuatan yang baik sehingga dapat memanfaatkan dua hal tersebut dengan menggunakan strategi yang agresif, yaitu dengan memaksimalkan strategi yang ada dan inovatif. Selanjutnya ada analisis matriks SWOT. Yang pertama itu ada strength dan juga opportunity. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan pelanggan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan responsif dengan bobot 0,08 dan rating 4 sehingga didapat nilai 0,32. Yang kedua, mengoptimalkan jejaring dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan untuk meningkatkan kepesertaan dan dukungan dengan bobot 0,09 dan rating 4 didapat nilai 0,36. Selanjutnya ada weakness dan juga opportunity. Yang pertama itu meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan untuk mengatasi kekurangan dalam operasional dan manajemen dengan rating 0,1, bobot 0,1 dan rating 4 dan didapat nilai 0,4. Selanjutnya ada meningkatkan koordinasi antara cabang-cabang dan kantor pusat untuk memastikan keseragaman, kebijakan, dan implementasi yang efektif dengan bobot 0,09, rating 3 dan didapat nilai 0,27. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana yang ada strength dan juga threat. Yang pertama itu meningkatkan keberlangsungan keuangan melalui diversifikasi sumber pendapatan seperti investasi yang menguntungkan dengan bobot 0,09, rating 4 dan didapat nilai 0,36. Selanjutnya, memperkuat pemahaman dan komunikasi dengan peserta mengenai manfaat dan perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengatasi potensi kekhawatiran atau ketidakpuasan peserta dengan bobot 0,09, rating 3 dan didapat nilai 0,27. Selanjutnya yang terakhir ada weakness dan threat. Yang pertama itu memperbaiki sistem pengawasan dan audit internal untuk mengatasi risiko penyalahgunaan atau kecurangan yang mungkin terjadi dengan bobot 0,1, rating 3 dan didapat nilai 0,3. Selanjutnya membangun aliansi dan kolaborasi dengan organisasi sejenis atau pihak terkait untuk memperkuat posisi dalam menghadapi ancaman eksternal dengan bobot 0,09, rating 4 dan didapat nilai 0,36. Interpretasi nilai strategi SWOT ini dari hasil strategi didapatkan total nilai 2,64, yang artinya interpretasi sedang atau moderat jika strategi tersebut diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada balance score, di mana yang pertama itu ada perspektif keuangan dengan indikator pendapatan investasi, biaya administrasi, dan keuntungan. Dan tujuannya meningkatkan pendapatan investasi, mengurangi biaya administrasi, mencapai tingkat keuntungan yang ditetapkan, dan pengukurannya itu mengoptimalkan alokasi investasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengelola risiko investasi. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Indikatornya itu yang pertama tingkat kepuasan peserta, tingkat keluhan, dan jumlah peserta baru. Tujuannya itu meningkatkan tingkat kepuasan peserta, menurunkan tingkat keluhan, meningkatkan jumlah peserta baru. Dengan pengukuran meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki proses penyelesaian keluhan, dan melakukan kampanye pemasaran yang efektif. Yang ketiga ada perspektif proses internal, yaitu indikatornya efisiensi operasional, kecepatan penyelesaian klaim, dan tingkat
Otomatisasi proses dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu penyelesaian klaim, meningkatkan tingkat otomatisasi proses. Dengan pengukuran mengimplementasikan sistem pelayanan yang terintegrasi, memperbaiki proses klaim, dan melakukan transformasi digital. Dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan indikator tingkat kompetensi karyawan, partisipasi pelatihan, dan tingkat inovasi. Dengan tujuan meningkatkan tingkat kompetensi karyawan, meningkatkan partisipasi pelatihan, dan mendorong inovasi. Dan yang pengukurannya itu melakukan program pelatihan dan pengembangan karyawan, mendorong budaya inovasi, dan memperkuat kolaborasi antar tim. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Implementasi BPJS Ketenagakerjaan melibatkan upaya pendaftaran peserta, pembayaran iuran yang tepat waktu, dan pemrosesan klaim yang efisien. Langkah-langkah ini dijalani melalui sistem online yang sudah diakses dan jaringan kantor cabang yang luas. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan layanan tambahan seperti program perlindungan dan konsultasi kepada peserta. Evaluasi BPJS Ketenagakerjaan dilakukan untuk memantau kinerja dan keberhasilan program jaminan sosial tersebut. Evaluasi melibatkan analisis terhadap jumlah peserta yang terdaftar, serta kepuasan peserta terhadap layanan yang diberikan. Evaluasi juga mencakup analisis keuangan untuk memastikan keberlanjutan dan keuangan yang sehat dari program-program BPJS Ketenagakerjaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.